Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatul uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Wa qala aidan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Qala yaqulu akhrij ba'san nari. Qala wa ma ba'sun nari. Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. Al-hadis rawahu Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang kami cintai, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang alhamdulillah, insyaallah suasana yang penuh dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah. Untuk itu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup ini adalah sementara. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Hari bertemu dengan minggu, minggu bertemu dengan bulan, bulan bertemu dengan tahun. Semakin lama, semakin kita hidup dalam dunia, semakin lama kita meninggalkan dunia. Kita tinggalkan dunia ini dan semakin lama kita semakin dekat dengan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seandainya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan taat kepada Allah dan utusannya Allah, dalam keadaan kita sudah punya bekal yang banyak, dalam keadaan kita sudah melaksanakan memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan pedoman kita umat Islam, orang iman zaman dulu sampai sekarang, yaitu kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatin Nabi, dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hadis, dan yang berbentuk secara berjamaah. Jamaah itu adalah bentuknya Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah, dengan cara berjamaah, dan jangan berpecah belah. Artinya
kita supaya di dalam menetapi ibadah kepada Allah, supaya mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh pengurus kita di dalam agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hidup sekali ini, kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan sudah seperti itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kerahmatan, ya. Artinya kita akan mendapatkan imbalan sesuai dengan firman Allah, yaitu kita akan mendapatkan surga. Surat An-Nisa ayat 13. Sebaliknya, apabila kita hidup sekali ini tidak bisa seperti yang di atas, apapun alasannya, apapun hujah kita, seumpama alasan itu masuk akal, tetap tidak diterima oleh Allah. Allah melihat amalan yang terakhir. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari yang akhir. Apabila akhirnya kita dalam keadaan iman, husnul khotimah, maka kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu dalam surga. Apabila kita akhirnya kita tidak bisa husnul khotimah, ya, akhir kita di dalam akhir hidup kita ternyata kita disaksikan oleh kawan-kawan kita, disaksikan oleh teman-teman kita dalam keadaan zalimul nafsi, dalam keadaan maksiat, maka kita akan mendapatkan adab Allah, yaitu siksa Allah, neraka Allah. Surat An-Nisa ayat 14. Barang siapa yang menentang kepada Allah dan pada utusannya Allah, artinya kita menjadi orang kufur, wa yata'adda hududahu, dan melanggar pada batas-batas peraturan Allah. Nah, kalau wa yata'adda hududahu ini adalah orang iman, orang Islam yang melanggar syariat-syariat agama Allah, melanggar peraturan-peraturan agama Allah, mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan perbuatan maksiat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan adab Allah, siksa Allah, neraka Allah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup sekali ini tidak ada pilihan, kita harus beribadah, kita harus taat kepada Allah dan utusannya Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi sekarang ini dalam menetapi ibadah kepada Allah, sekarang banyak sekali cobaannya, sekarang banyak sekali gangguannya. Ya, kalau kita ingin mengharapkan masuk surga, ya di situ banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali gangguan-gangguan. Karena surga itu ya, diliputi dengan sesuatu yang membencikan. Sedangkan neraka diliputi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu sehingga kita mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan perbuatan dosa. Meskipun itu dosa yang kecil, supaya kita hindari, apalagi dosa yang besar. Kenapa Bapak sekalian? Karena menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, Allah berfirman, "Ya Adam, wahai Nabi Adam." Nah, Nabi Adam dipanggil oleh Allah. Fayaqulu, maka Nabi Adam menjawab, labbaik wa sa'daik. Dalam ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Dalam ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Wala khairu fi yadaika, adapun beberapa kebaikan fi yadaika di dalam
tanganmu, di dalam genggamanmu. Ini kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Dipanggil oleh Allah, ya siap ya Allah, segala puji, segala kebaikan itu ada di dalam tanganmu. Kemudian Nabi bersabda, yaqulu, berfirman Allah, akhrij ba'san nari, akhrij, mengeluarkanlah, ba'san nari, pada kirimannya neraka, ya. Nabi Adam, keluarkanlah orang-orang yang masuk dalam neraka, keluarkanlah, selamatkanlah untuk bisa masuk dalam surga. Kemudian Nabi Adam menjawab, wama ba'sun nari, dan apakah atau berapakah ba'sun nari, kirimannya neraka? Yang dikeluarkan itu berapa? Yang ditinggal berapa di dalam neraka? Yang diselamatkan berapa? Kemudian Allah menjawab, mingkulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'ina. Dari tiap-tiap 1000 diambil ya 1 ya 999 supaya ditinggal di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari firman Allah ya dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasanya untuk masuk dalam surga ini memerlukan suatu perjuangan yang tidak ringan, perjuangan yang tidak mudah ya. Memerlukan perbekalan yang banyak untuk menghadap kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar selamat dari azab Allah. Supaya kita termasuk orang yang satu. Jadi Bapak sekalian, kalau kita masuk di suatu perusahaan, itu kadang yang melamar ada 100 orang. Atau yang melamar ada 1000 orang. Contoh ada penerimaan pegawai negeri sipil, yang melamar ada 1000 orang, yang diambil bisa 10 orang, 15 orang. Ini masih mending ya. Tapi kalau di dalam surga ini Bapak Ibu sekalian, tidak 1000 diambil 10, tapi 1000 diambil 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar kita supaya persiapkan diri kita bersaing. Artinya apa? Untuk masuk dalam surga ini tidak mudah. Harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah dalam Al-Quran dan sudah diperkuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek-praktek ibadahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ya. Jadi dalam beribadah ini Bapak Ibu sekalian, Allah sudah membuat peraturan, harus membuat pedomannya, tuntunannya. Tuntunannya itu apa Bapak sekalian? Yaitu ada dalam Al-Quran, kitabnya Allah, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi, yaitu Al-Hadis. Quran dan hadis ini merupakan pedoman kita untuk beribadah, supaya ibadah kita benar-benar sesuai yang diharapkan oleh Allah. Ya. Jangan sampai kita sudah beribadah, ternyata ibadah kita tidak sesuai, ibadah kita ditolak oleh Allah. Supaya ibadah kita diterima, bagaimana caranya? Kita harus ngikutin aturan. Ya. Seperti kita di dalam suatu perusahaan itu ada aturan-aturannya yang harus kita tetapi kalau kita ingin mendapatkan gajian dari bos kita harus ngikutin aturan main. Ya, demikian juga kita dalam beribadah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, maka kita harus mengikuti aturan dari Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian, di kalangan kamu sekalian 2 perkara, niscaya tidak akan sesat selama kamu sekalian berpegang teguh dengan 2 perkara. 2 perkara itu apa? Kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Hadis.
Insya Allah itu Bapak sekalian, sedikit perkeling dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum.